Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan suatu rekayasa Yahudi atau makar semua akan terbuka. Para alim ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah Kiai Masyhur Mbah Yai Mufid, pengurus cabang Nahdlatul Ulama khususipun Mbah Yai Mukhbir, keluarga besar Mataram Raden Sudibyo Laksono, dan para anggota halak-halak Mataram dan para sesepuh sedoyo, pejabat pemerintah yang hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Lalu niki memang kulo kali panjenengan memang kulo dibentuk ini salah satu perwakilan daripada Purbalingga. Rabu kepengen berbagi kali kulo. Akhirnya kebagi itu beliau kulo ngobrol-ngobrol khususnya masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang lagi viral. Dan viralnya sudah bukan di dunia maya lagi, memang di dunia nyata. Jadi kalau ada yang mengatakan ini adalah viral di dunia maya, bukan, sudah dunia nyata. Jadi artinya sudah dianggap permasalahan yang menurut saya sangat serius untuk bangsa dan rakyat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin. Karena kita bergerak ini bukan dalam rangka memusuhi siapapun, bukan dalam rangka membenci siapapun, tapi semata-mata dalam rangka membela bangsa dan sejarahnya, meluruskan yang telah dibelokkan dan memukul mundur kekuatan orang-orang yang akan merusak bangsa ini. Itu saja. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, memang ada satu persepsi yang salah yang dibangun sementara ini di Indonesia. Apa persepsinya? Adalah ketika muncul orang-orang yang berbicara tentang masalah nasab habaib, berbicara tentang oknum-oknum habaib yang telah melakukan hal-hal yang batil di Indonesia ini, yang telah melakukan hal-hal yang tidak benar di Indonesia ini, bahkan lebih condong destruktif, yaitu adalah menghancurkan pondasi-pondasi yang telah dibangun oleh leluhur kita ini. Seperti juga terjadi ada pemalsuan makam. Itu pemalsuan makam itu bukan dunia maya, yaitu dunia nyata. Dan saya sendiri sudah menyaksikan, saya sudah terjun. Saya kemarin ada laporan dari Rembang, mohon maaf Kiai, ini bukan dunia maya, ini nyata Kiai. Insya Allah nanti saya kesana. Kemarin saya di Brebes. Kemarin di Brebes itu kebetulan ada makam palsu, akhirnya sudah diratakan oleh masyarakat berdasarkan koordinasi dengan pejabat setempat. Sudah mulai diratakan oleh masyarakat. Kemudian apa namanya? Ini ada beberapa laporan lagi juga. Ternyata kuburan-kuburan palsu, makam-makam palsu itu sangat banyak. Termasuk di daerah Brebes, ada kabar lagi di daerah Rembang, ada oknum daripada Ba'ali membuat makam palsu. Dan yang jadi aneh itu, masyarakat sudah sering ziarah tahlilan setiap malam Jumat. Itu sudah ada tahlilan setiap malam Jumat. Itu ratusan orang. Itu yang datang sudah ratusan orang Kiai di situ. Itu masyarakat setempat dan para sesepuhnya ngadu.
sama kiainya ngadu sama saya, itu makam itu dibuat oleh oknum Habib, dan itu sebetulnya bukan gundukannya, itu bukan makam, tapi itu adalah pembuangan kotoran sapi. Ini mohon maaf Kiai, ini bukan dunia maya, ini laporan langsung nyata dan saya diberikan fotonya. Seperti halnya di Brebes juga diberikan fotonya makam palsu. Jadi yang pertama kali kita kita bangun bahwasanya ini sudah bukan fitnah di dunia maya lagi, ini sudah dunia nyata. Kita ini sudah menghadapi satu orang lawan yang nyata, bukan maya lagi nyata. Kalau kita menganggap maya itu salah, itu sebuah kemunduran bagi saya. Saudara-saudara sekalian, cuma ada framing yang dibangun ketika kita itu menangani persoalan kebangsaan dalam rangka membela bangsa, leluhur dan sejarahnya. Ya, cuma kebenaran ini dilakukan oleh oknum-oknum ba'alwi, ya kan? Kebetulan juga beberapa oknum ba'alwi itu sudah ada yang jadi orang besar dan sudah ada yang jadi kiai sehingga kalian menjadi muridnya. Ini akhirnya di framingnya apa? Di framingnya kita ini dianggap ekstrim. Kita ini dianggap ekstrim. Itu persis pada waktu zamannya Belanda. Belanda itu memframing daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di dalam rangka merebut kembali tanah air dan bangsa Indonesia. Itu di framingnya sebagai para ekstremis, dianggapnya ekstrim, dianggapnya pemberontak. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa daripada mufti Belanda, yaitu adalah Habib Osman bin Yahya, yang mengatakan bahwasanya perjuangan orang-orang Indonesia dianggap batil dan itu dianggapnya buhon, pemberontakan, dan itu kesesatan. Maka akhirnya Belanda memframingnya adalah para ekstremis. Nah, sama juga dengan kita ini. Ini kita juga menghadapi satu hal yang sama, di mana saudara Indonesia sudah dikaburkan, di mana makam-makam sudah dipalsukan, dan itu bukan dunia maya, ini nyata. Saya sekarang sedang berjuang dengan Raden Sudibyo ini dengan alat-alat Mataram. Untuk datang kemari, Raden Sudibyo ini sangat luar biasa. Datang kemari, paling sibuk beliau itu. Meluangkan waktunya tiap hari, tiap malam, jam 3 malam masih ada di tengah-tengah kuburan. Di dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan. Dari mulai Sumodiningrat. Bagaimana mungkin Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat itu dianggap sebagai Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Kemudian juga di mana seluruh kekancingan yang ada di keraton itu, yang namanya KRT Sumodiningrat mengatakan bahwa itu adalah makamnya ada di Jejeran dan sudah masih ada juru kuncinya dan sejarahnya masih tercatat. Tapi ada beberapa oknum ba'alwi merubah dengan seenaknya bahwasanya Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Thaha bin Yahya. Makam yang ada di Jejeran itu adalah makamnya Ahmad bin Thaha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau, Pak. Sekarang saya tanya, ini yang ekstrim mana? Ini yang ekstrim mana? Kalau Anda itu menganggap kita itu ekstrim, saya tanya, ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan. Dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Itu sebuah kejahatan. Sudahlah, KRT Sumodiningrat itu makamnya dibelokkan ada di Semarang. Sudahlah, kemudian makam yang di Jejeran asli KRT Sumodiningrat dibelokkan kepada Habib Ahmad bin Thaha. Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan suatu rekayasa Yahudi atau makam semua akan terbuka.